Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemahaman ulama fikih dalam sempit tentang kondisi darurat yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang Islam dan menjadi pilar penting dalam pembinaan ketakwaan bagi seorang Muslim. Kewajiban berpuasa ini sangat jelas diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, sekaligus disertai prinsip dasar syariat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya. Prinsip tersebut tampak jelas dalam ketentuan rukhsah bagi orang yang sakit dan musafir, serta tata cara penggunaan qada dan fidyah bagi kondisi tertentu. Ketentuan ini menjadi fondasi utama bahasan fikih tentang kondisi darurat atau uzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam khazanah fikih, pembahasan darurat terkait puasa tidak berhenti pada sakit dan safar, tapi berkembang mengikuti realitas kebutuhan umat. Ulama menjelaskan bahwa rukhsah hadir untuk menghilangkan musyaqqah atau kesulitan yang secara nyata mengancam kemampuan beribadah atau keselamatan jiwa. Karena itu, penentuan apakah seseorang boleh tidak berpuasa memerlukan pemahaman yang tepat tentang ukuran kesulitan, kriteria bahaya, serta keterkaitannya dengan dalil dan kaidah fikih yang digunakan dalam istinbat hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yang bertujuan untuk mengkaji pemahaman ulama fikih mengenai kondisi darurat yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait puasa Ramadan berdasar Al-Quran dan hadis, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan ulama fikih. Baik, kita masuki dalam bab pembahasan. Imam Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah menjelaskan puasa secara bahasa adalah semata-mata untuk menahan diri dari suatu hal. Maka apabila seseorang menahan diri dari berkata-kata atau makan, lalu dia tidak berkata-kata dan juga tidak makan, maka dikatakanlah dia kepada orang yang berpuasa. Sedangkan menurut istilah syarah, puasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkan suatu hari penuh dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu. Puasa Ramadan dalam Islam berkedudukan sangat penting. Puasa adalah suatu kewajiban seperti halnya kewajiban menunaikan sholat lima waktu. Oleh karena itu, tercapai tujuan dari ibadah puasa tersebut, yaitu puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sesuai dengan petunjuk yang disampaikan melalui Al-Quran maupun hadis. Di antara kaum muslimin, ada yang menganggap remeh masalah puasa, sehingga mereka dengan mudah meninggalkan puasa dengan sebab yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dalam Islam, ketika tidak sanggup berpuasa, maka ada rukhsah atau keringanan, sehingga memungkinkan bagi yang sulit berpuasa untuk membatalkan puasanya selama memenuhi sebab-sebab atau syarat-syarat orang yang mendapatkan rukhsah ini. Secara umum, bahasa Arab rukhsah artinya keringanan atau kemudahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, artinya sesungguhnya Allah senang jika didatangi rukhsah atau kemudahan yang Ia berikan, sebagaimana Dia benci ketika didatangi maksiatnya. Dalam syariat Islam terdapat beberapa golongan yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan karena adanya udzur syar'i. Ketentuan ini merupakan bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menjaga kemaslahatan dan juga keselamatan hambanya. Adapun golongan-golongan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, wanita haid dan wanita nifas. Wanita yang sedang mengalami keduanya itu wajib berbuka dan tidak diperbolehkan berpuasa. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bukankah jika seorang wanita sedang haid, ia tidak sholat dan tidak berpuasa? Muttafaqun alaihi. Namun demikian, puasa yang ditinggalkan tersebut wajib diqadha setelah bulan Ramadan berakhir. Yang kedua, orang yang berbuka demi menyelamatkan nyawa wajib berbuka puasa apabila ia membutuhkan makan atau minum untuk menyelamatkan jiwa manusia, baik dari bahaya kebakaran, tenggelam, maupun kondisi darurat lainnya. Setelah Ramadan, ia wajib membayar qadha atau mengganti puasa yang ditinggalkan. Yang ketiga, musafir.
Orang yang melakukan perjalanan jauh dengan jarak yang membolehkannya mengqashar sholat disunahkan untuk berbuka puasa. Hal ini didasari oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan bersafar. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat An-Nasai disebutkan tambahan, ambillah keringanan yang Allah berikan kepadamu. Musafir yang berbuka wajib mengqadha puasanya setelah Ramadan. Yang keempat, orang sakit. Orang yang sedang sakit atau dikhawatirkan akan mengalami mudarat yang lebih besar jika tetap berpuasa, disunnahkan untuk berbuka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Maka barang siapa di antara kamu sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Yang kelima, orang sakit yang mengkhawatirkan bahaya besar. Apabila seorang yakin bahwa melanjutkan puasa dapat menyebabkan kematian atau mudarat yang berat, maka wajib baginya untuk berbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan." Surat Al-Baqarah ayat 195. Puasa yang ditinggalkan dalam kondisi ini wajib diqadha setelah Ramadan. Yang keenam, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil atau menyusui dibolehkan berbuka puasa apabila khawatir terhadap keselamatan dirinya, anaknya, ataupun keduanya. Bahkan dalam kondisi tertentu dimakruhkan baginya untuk tetap berpuasa. Hal ini termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Yang ketujuh, orang yang tidak wajib berpuasa. Adapun orang yang bukan mukallaf seperti anak kecil dan orang gila, maka tidak diwajibkan berpuasa. Puasa anak kecil tetap sah apabila dilakukan, sedangkan puasa orang gila tidak sah. Sementara itu, orang tua renta dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya tidak diwajibkan berpuasa dan tidak perlu mengqadha, tetapi membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Dengan demikian, konsep darurat dalam puasa memang diakui dalam syariat Islam dan diperbolehkan untuk digunakan apabila seorang benar-benar berada dalam kondisi darurat tersebut. Namun, batasan darurat ini juga bersifat kontekstual, yaitu apabila puasa dapat menimbulkan bahaya atau apabila seorang secara syar'i tidak lagi mampu menjalankannya, seperti orang yang sedang lanjut usia atau sakit berat. Dalam kondisi demikian, syariat memberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya terlarang. Kaidah ini menjadi dasar bahwa kebolehan meninggalkan puasa dalam kondisi darurat memiliki batasan yang jelas, yakni sejauh darurat tersebut benar-benar ada dan dapat dibenarkan secara syariat. Dalil mengenai kebolehan meninggalkan puasa dalam keadaan darurat juga terdapat dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang keringanan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Imam Syafi'i menegaskan bahwa fidyah tidak dapat menggugurkan kewajiban qadha bagi orang yang masih mampu mengganti puasa. Dengan demikian, fidyah hanya berlaku bagi mereka yang secara syar'i tidak memungkinkan lagi untuk melakukan qadha. Selain itu, dalam pandangan mazhab Syafi'i, fidyah juga dapat dibayarkan oleh ahli waris bagi seorang yang telah meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa yang belum sempat ditunaikan semasa hidup.